Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat buat kita semua. Kepada seluruh warga simpatisan yang mengikuti ibadah tanggal 8 Agustus 2021 di rumah masing-masing. Mari kita bersama kita memperhatikan warta lisan berikut ini. Demikianlah warta lisan yang perlu kami informasikan. Selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu. Kita awali ibadah dengan kita menyanyikan lagu Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia, kesuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama mengawali ibadah kita di hari Minggu ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Selamat hari Minggu umat yang dikasihi Tuhan. Berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita pun juga bersama-sama di masa pandemi ini berjuang untuk terus tetap menjaga kesehatan fisik kita dan mental kita. Sehingga kita tetap bisa punya semangat, gairah, dan spirit untuk tetap berkarya di masa-masa pandemi ini. Untuk itulah tema yang akan kita gumulkan di hari ini adalah roti yang menghidupkan. Apa maknanya tema ini dalam kaitannya dengan situasi pandemi ini? Bagaimana tema ini dapat menjawab pergumulan dan tantangan iman kita di masa pandemi ini? Ayat yang akan menjadi ayat pembuka di hari ini diambil dari Yohanes 17 ayatnya yang ketiga demikian. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.
Umat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan, menggumulkan, dan merefleksikan firman Tuhan ini, mari kita bersama berdoa. Di masa pandemi ini, kami semakin menyadari kerapuhan kami sebagai manusia. Oleh sebab itulah ya Tuhan, kami membutuhkan Engkau sebagai roti kehidupan yang senantiasa tidak akan pernah habis. Roti yang memberikan kami semangat untuk kami tetap menjalani kehidupan dengan maksimal di masa-masa yang mematikan ini. Firman-Mu ini akan menjadi sebuah makanan yang mampu memberikan kami tenaga di dalam kami menjalani kehidupan kami yang penuh dengan pergumulan dan tantangan ini. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang siap untuk memberikan diri kami, dikuatkan, disegarkan, dan diperbaharui oleh firman Tuhan ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memberikan diri kami. Amin. Bacaan Alkitab kita pada minggu ini diambil dari Yohanes 6 ayatnya yang ke-35 sampai dan dilanjutkan ayatnya yang ke-41 sampai dengan yang ke-51. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku." Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Umat yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara dalam hatinya dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, saudara-saudara, bacaan Injil kita di minggu ini nampaknya jika kita baca secara terpisah, akulah roti hidup. Ketika kita mendengar kata-kata akulah roti hidup, maka sepintas yang kita bayangkan adalah sesuatu yang menyenangkan. Akulah roti hidup. Ketika Yesus berkata demikian, seolah-olah itu adalah sebuah hal yang memberikan penghiburan. Namun jika kita membaca pasal 6 ini dari atas hingga bawah, dari ayat 1 hingga ayatnya yang terakhir, maka kita akan melihat bahwa sebenarnya akulah roti hidup. Sebuah kalimat yang diucapkan Yesus ini adalah sebuah teguran dan pengajaran yang sangat-sangat keras. Jika kita baca sepintas pada bagian akulah roti hidup belaka, kita mungkin tidak menemukan aspek kerasnya. Namun jika kita baca secara keseluruhan, ini adalah sebuah pengajaran yang sangat keras. Kita bisa lihat bersama buktinya. Di Yohanes 6 ayatnya yang ke-61, setelah bacaan di minggu ini,
ada sebuah teks yang berbunyi demikian. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ini adalah kata dari murid-murid Yesus. Komplain bahwa ini adalah sebuah hal yang sangat keras. Dan bahkan setelah itu kita bisa lihat di ayatnya yang ke-66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Kita bisa lihat betapa kerasnya pengajaran dari Yesus ini, bahkan sampai ada murid-muridnya yang mengundurkan diri. Nah, lalu kemudian di sini kita melihat perikop kita hari ini dibuka dengan sebuah penegasan dari Yesus kepada banyak orang. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ya, sesungguhnya ayat 35 ini adalah jawaban Yesus, pengajaran Yesus dari permintaan orang banyak yang saat itu tidak mengerti, kurang mengerti akan tanda yang diberikan Yesus, dan mereka hanya berfokus pada roti jasmani. Kita bisa lihat bersama mengapa Yesus sampai berkata, "Akulah roti hidup" di ayat yang ke-35 ini. Kita bisa lihat bersama alasannya. Ada banyak orang yang saat itu bertanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Dari ayat 30 sampai 31 ini kita jadi bisa memahami bahwa fokus orang saat itu hanya terarah pada roti yang diberikan oleh Yesus. Dan bagaimana caranya agar mereka bisa mendapat roti itu setiap saat di mana mereka menginginkannya. Artinya, mereka mengikut Yesus karena Yesus dapat menjawab segala yang mereka inginkan saat itu. Dan di saat itu yang menjadi keinginan dan kebutuhan mereka adalah kebutuhan perut mereka. Kita bisa lihat itu di ayatnya yang ke-26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ya, saudara-saudara, ayat ini secara gamblang menjelaskan bahwa inilah cara mengikut Yesus yang berbahaya. Mengikut Yesus karena Yesus dapat menjadi sumber yang memberikan berbagai kebutuhan, berbagai keinginan kita. Bukan karena sosok dan pribadi Yesus itu sendiri. Jadi kita fokus hanya pada berkat, kita fokus pada apa yang kita terima dari Yesus, bukan pada Yesusnya. Nah, sehingga dalam perikop kita di hari ini, Yohanes 6 ayat 41 sampai 51 ini menjadi sebuah pengajaran Yesus. Jadi di satu sisi kita melihat bahwa Yesus tidak hanya menegur, tetapi Yesus juga memberikan sebuah pengajaran. Karena apa? Karena jika banyak orang masih mengikut Yesus hanya karena mengharapkan roti yang diberikan oleh Yesus, itu artinya siapa saja nanti yang dapat memberikan dan menjawab keinginan mereka, mereka akan ikuti. Siapa saja yang bisa memberi mereka berkat sesuai kebutuhan dan keinginan mereka, mereka akan turuti dan ikuti. Karena pikiran mereka hanya terarah kepada berkat dan roti, atau makanan-makanan yang mencukupi kebutuhan perut mereka. Itu artinya mereka mengikuti Yesus yang mereka inginkan dan harapkan. Mereka menginginkan Yesus untuk memberikan roti setiap hari. Mereka menginginkan bahwa Yesus bisa menjadi seperti Musa yang memberikan mana di padang gurun. Artinya fokus yang ingin diajarkan oleh Yesus adalah, lihatlah sosok, akulah sang roti hidup, bukan kepada roti jasmani yang diberikan itu. Ini sangat keras. Namun walaupun keras, ajaran Yesus mengenai roti hidup ini justru sebenarnya menguatkan. Karena apa? Ini memampukan seseorang untuk bisa mendapatkan makna yang lebih mendalam.
Yesus ingin mengajarkan bahwa ketika mengikut dirinya itu bukan hanya sebatas mencari berkat saja, melainkan mengalami secara langsung Yesus yang hidup di dalam diri kita masing-masing. Sehingga ada tawaran dari Yesus untuk memakan dirinya. Ketika memakan dirinya, memakan diri Yesus, itu artinya kita mengalami Yesus di dalam hidup kita. Makanya Yesus memberikan, akulah roti hidup, barang siapa makan. Nah, Yesus mempersilahkan dirinya untuk dialami oleh setiap orang. Nah, inilah yang menjadi pengajaran Yesus. Namun ketika Yesus memberikan pengajaran ini pun masih banyak orang yang meragukan. Kita bisa lihat bersama, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Ini adalah keraguan orang ketika mendengar pernyataan Yesus tentang roti hidup. Orang ragu, orang merasa bahwa ini Yesus ngawur nih, ini Yesus aneh nih. Dia itu kan anak manusia biasa, dia itu kan anak Yusuf dan Maria yang kita kenal. Ibaratnya kalau dalam kehidupan sekarang ya, Bapak Ibu punya tetangga yang anaknya kenal lalu bicara demikian, pasti akan berkata seperti banyak orang saat itu juga. Loh, itu kan anaknya si A, si B yang kita kenal. Bagaimana ia dapat berkata aku telah turun dari surga? Nah, itulah keraguan orang yang belum memahami, belum memaknai yang disampaikan oleh Yesus. Nah, perikop kita di hari ini sebenarnya adalah sebuah penegasan dari Yohanes mengenai keilahian Yesus. Aku adalah roti hidup. Ini adalah pernyataan yang bukan hanya menegaskan bahwa aku ini loh roti hidup, tetapi justru mau menunjukkan aku adalah roti hidup. Ini menegaskan keilahiannya. Kita bisa melihat di ayatnya yang ke-47 dan yang ke-51. Pengajaran bahwa sumber kehidupan itu adalah bukan ketika memakan roti, namun pada saat percaya pada Yesus. Jadi di sini kita bisa lihat ya, ketika ada orang-orang yang masih meragukan Yesus sebagai sang roti hidup, artinya orang-orang itu masih belum percaya kepada Yesus. Sehingga Yesus mengajak bahwa yang terpenting adalah percaya pada dirinya. Disitulah sumber kehidupan. Yang menarik lagi di ayatnya yang ke-51, kita bisa melihat bahwa dia tidak berkata bahwa dia akan memberikan roti. Yesus tidak akan memberikan roti. Tetapi dia berkata bahwa dialah sang roti itu sendiri. Dia tidak akan memberikan roti, tapi dialah sang roti itu sendiri yang artinya dia menyediakan dirinya untuk siapapun yang mau untuk memakannya, mau untuk mengalami dirinya secara langsung. Itulah yang menjadi pokok pengajaran Yesus terkait dengan aku adalah roti. Ketika seseorang memakan roti itu, maka dia tidak akan lapar lagi, dia bahkan memiliki hidup yang setiap harinya dapat dijalani dengan sangat-sangat baik. Di sini kemudian menjadi sebuah pertanyaan refleksi bagi kita. Di saat masa-masa pandemi ini, kehidupan kita di masa pandemi ini, apakah kita sudah memakan sang roti hidup? Apa tandanya? Bagaimana kita membedakan apakah kita sudah makan roti atau kita belum memakan roti hidup itu? Jika kita belum memakan roti itu, maka ketika kita hidup di masa pandemi, kita akan lebih banyak untuk bersungut-sungut. Kita tidak lagi produktif. Ketika kita berdoa, fokus doa kita hanyalah agar pandemi ini cepat usai. Tentu mengharapkan pandemi ini cepat usai bukanlah sebuah hal yang salah, bukanlah hal yang buruk. Namun kita hanya memfokuskan diri kita agar Tuhan menjawab doa kita seperti yang kita inginkan, yaitu selesai dan selesai pandeminya. Fokus kita juga berdoa hanya untuk meminta berkat dari Tuhan. Tuhan berikanlah roti itu, berikanlah berkat itu. Bagaimana kami dapat mendapatkannya? Jika belum memakan roti hidup itu, maka itulah yang akan
kita lakukan. Bersungut-sungut, tidak produktif, fokus hanya pada selesainya pandemi ini. Namun, lain halnya jika kita sudah memakan sang roti hidup. Ketika kita sudah memakannya, maka hidup kita di masa pandemi ini akan tetap kreatif dan justru akan makin kreatif. Hidup kita di masa pandemi atau sebelum pandemi akan seperti biasanya. Bahkan kalau lebih semangat lagi akan menghasilkan sebuah karya yang tidak bisa kita lakukan sebelum pandemi. Dalam kita berdoa pun fokus doa kita tidak hanya soal selesainya pandemi, tetapi kreativitas kita di dalam menjalani hidup di masa pandemi ini. Doa kita bukan lagi meminta Tuhan, kami berdoa agar pandemi ini cepat usai. Bukan itu. Namun fokus doa kita menjadi, Tuhan berikan kami anak-anak-Mu kemampuan untuk berpikir jernih dan kreativitas yang mampu untuk tetap menjalani hidup di masa pandemi ini dengan semakin baik. Fokusnya bukan soal selesainya pandemi tetapi kreativitas. Karena apa? Jika kita sudah memakan sang roti hidup itu, pandemi ini tidak lagi menjadi soal. Karena apa? Kita sudah mengalami Yesus secara langsung. Yesus sudah ada di dalam diri kita karena kita sudah memakannya. Ketika kita sudah memakan sang roti hidup itu, kita mengalami kehidupan. Sehingga ketika kita melihat di ayatnya yang ke-51 ada kata hidup yang kekal. Saya mau mengajak kita untuk melihat apa sih makna hidup itu. Mengapa temanya roti yang menghidupkan? Nah, hidup yang kekal itu bukan hanya dipahami soal kehidupan setelah kematian. Nanti hidup kita saat bukan di dunia ini lagi. Bukan. Kata hidup itu menggunakan kata sau. Yang sebenarnya kata ini bukan merujuk kepada kehidupan setelah kematian. Namun hidup keseharian yang dapat dinikmati, hidup yang setiap harinya itu diperjuangkan, hidup yang setiap hari ini dimaksimalkan untuk terus berkarya sehingga hidup sehari ini bisa makin bermakna. Itulah hidup. Apakah ada orang yang hidup namun mati? Oh banyak. Fisiknya hidup, raganya hidup, jiwanya hidup tapi tidak punya semangat. Yang ada setiap hari hanya keluhan, menggerutu, bersungut-sungut, mengutuki, itu sesungguhnya menjadi sebuah hal yang mematikan. Namun ketika kita makan roti yang menghidupkan, maka di situasi seperti ini kita akan terus punya semangat, kita akan terus punya daya juang, kita akan terus punya kreativitas yang itu melampaui akal pikiran kita. Dan kenapa kita punya kreativitas yang melampaui akal pikiran kita? Karena kita sudah makan sang roti hidup itu. Apakah ini hanya sebuah teori belaka? Tidak. Ada banyak kisah Bapak Ibu di masa-masa pandemi ini yang sungguh menginspirasi saya. Kisah-kisah yang sungguh menggetarkan hati saya. Ketika semua pihak mampu untuk punya kehidupan dan bahkan memberikan kehidupan. Contoh, di generasi milenial, anak-anak muda. Ada banyak anak-anak muda yang saat ini membuat campaign, membuat kampanye-kampanye solidaritas untuk para nakes, untuk para pasien isoman. Mereka membuat campaign di media sosial, mereka menggerakkan orang untuk bisa berdonasi, mereka mengajak orang untuk memperhatikan ada keprihatinan-keprihatinan, ada pergumulan-pergumulan sosial yang dialami oleh nakes dan pasien isoman serta para kaum ekonomi yang saat ini sedang terdampak karena pandemi. Campaign yang dilakukan generasi milenial ini sangat menghidupkan banyak orang. Apakah hanya generasi milenial saja? Ternyata generasi yang usianya sudah agak dewasa dan ke arah lansia pun juga punya semangat yang sama. Generasi yang agak dewasa di usia-usia 40, 50, 60 mungkin sudah tidak sehebat anak-anak milenial dalam membuat campaign. Tapi mereka juga punya kepedulian. Mereka bisa memberikan dari yang mereka sanggup untuk lakukan. Yaitu apa? Mereka bersedia memasak secara sukarela untuk
gerakan-gerakan yang digalakan oleh generasi milenial. Untuk apa? Untuk membantu para nakes, memberikan makanan, mensupport vitamin. Mereka juga memasak untuk Gojek yang mengantarkan makanan itu. Bahkan tidak hanya itu saja. Ketika ada yang tidak bisa memasak, waktunya pun sibuk, ada orang yang dengan sukarela mengantarkan makanan-makanan itu tanpa dibayar. Bukankah ini sebuah tanda di mana orang-orang tersebut sudah makan sang roti kehidupan itu? Ini adalah kolaborasi indah yang menegaskan bahwa orang tersebut telah memakan roti kehidupan itu. Dirinya masih punya tenaga di tengah-tengah situasi yang mematikan. Di tengah situasi yang mematikan sekalipun spiritnya tetap menyala. Bahkan bukan hanya menyala untuk dirinya saja, tapi juga kehidupan itu, spirit kehidupan itu dibagikan kepada orang lain yang membutuhkan harapan. Ini adalah sebuah kolaborasi yang indah di dalam diri setiap orang yang sudah memakan sang roti kehidupan itu. Maukah kita juga mengalami sang roti kehidupan itu di dalam diri kita? Jika kita mau, kita diajak untuk memakan dirinya. Sehingga kita punya tenaga, kita punya spirit di tengah situasi yang mematikan ini. Dan sebagai refleksi akhir yang ingin saya bagikan, bagi orang yang memakan roti, hidupnya menjadi makin bertenaga. Terlebih ketika yang dimakan adalah sang roti hidup itu sendiri, maka energi dan kreativitasnya akan terus membara dan bahkan dapat memberikan dampak yang menghidupkan sekalipun ada di tengah situasi pandemi yang mematikan. Itulah dampak konkret yang dapat dirasakan dan dihasilkan ketika seseorang telah memakan sang roti yang menghidupkan itu. Selamat menikmati sang roti yang menghidupkan itu di dalam diri kita dan bagikan kehidupan itu kepada setiap orang yang membutuhkan pengharapan. Mari kita bersama memasuki saat teduh kita. Sebagai bukti nyata cinta kasih kita kepada dunia dan sahabat-sahabat kita, mari kita membawa setiap pergumulan dunia ini di dalam doa syafaat kita. Mari kita bersama berdoa. Dunia kami saat ini sedang dalam proses pemulihan ya Tuhan. Kami bersyukur jikalau kami mendapat berita setiap hari. Jumlah kesembuhan semakin meningkat. Artinya ada sebuah harapan baru. Dan itulah tanda bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kami. Tuhan senantiasa memberikan kami kekuatan untuk tetap bertahan. Dan ketika angka pemulihan ini semakin meningkat, ajar kami untuk terus senantiasa mengingat kebaikan Tuhan. Kami lebih aktif di dalam mencari berita-berita yang positif. Sehingga dengan berita-berita positif itu dapat kami berikan, dapat kami bagikan untuk sahabat-sahabat kami sebagai sebuah sarana yang menghidupkan semangat di tengah-tengah situasi yang mematikan ini. Ajar kami untuk memfilter, ajar kami untuk menyeleksi setiap berita yang kami baca. Dan jikalau berita yang kami baca itu adalah berita yang mematikan dan menurunkan pengharapan, menghilangkan semangat, maka ajarlah kami untuk kami dapat menahan untuk kami tidak membagikannya dan hanya berhenti di dalam diri kami. Dengan cara seperti itulah kami sudah berpartisipasi di dalam kami menjaga pemulihan dunia ini. Kami menjaga pengharapan, kami juga membangkitkan semangat bagi setiap orang yang saat ini terdampak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sahabat-sahabat kami yang saat ini harus kehilangan orang-orang yang dikasihinya karena pandemi ini. Ataupun karena berbagai kondisi yang lainnya. Ajar kami untuk kami hadir bagi setiap mereka yang saat ini tengah berada dalam masa-masa duka. Ajarlah mereka juga untuk tidak lari, tidak menyangkali rasa duka yang saat ini sedang dialaminya. Mampukan sahabat-sahabat kami yang saat ini sedang berduka untuk mereka mengolah rasa duka mereka. Mungkin ada yang berproses dalam jangka waktu yang lama, ada yang juga sebentar. Namun mampukanlah mereka
untuk mereka berdamai dan berpulih dari rasa duka mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sahabat-sahabat kami yang saat ini berjuang di masa-masa pemulihan, apapun kondisi sakit yang saat ini tengah mereka hadapi, mampukan kami sebagai sahabat untuk kami memberikan dukungan-dukungan melalui setiap pesan yang dapat kami kirimkan, melalui berbagai kecanggihan teknologi yang saat ini ada, kami dapat melakukan video call, kami dapat berkirim pesan, dan kami dapat membagikan berbagai berita yang dapat menguatkan sahabat-sahabat kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami. Di tengah-tengah situasi pandemi ini, kami pun ada banyak tantangan sebagai gereja. Ajar kami untuk kami menjaga dan merawat persekutuan kami dengan cara kami saling mendukung satu sama lain sebagai anggota jemaat dan juga simpatisan di GKI Marta Direja. Sehingga dengan kami saling mendukung, kami dapat merawat persekutuan kami dan kami dapat bersama-sama keluar dari situasi pandemi ini suatu hari nanti bersama-sama dengan sahabat-sahabat kami yang saling menguatkan. Inilah ya Tuhan doa kami, ini harapan kami. Dan kami menyempurnakan doa kami seperti doa yang Tuhan ajarkan pada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari dapat memberikan persembahan secara online, dapat mentransfer lewat rekening gereja yang tercantum pada tayangan berikut. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Selamat memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saudara-saudara, di minggu ini mungkin ada yang berulang tahun. Kita bisa merayakannya di tempat kita masing-masing, bersama dengan keluarga, bersama teman, dan jikalau sendirian pun tidak apa-apa. Maka dari itu kami juga menyampaikan selamat ulang tahun agar yang menikmati ibadah ini sendirian pun tetap merasakan persekutuan di tengah-tengah keluarga besar GKI Marta Direja.
yang namanya tertera di layar. Apakah ada yang berulang tahun di minggu ini? Jika ada, berikan pelukan, berikan ciuman, berikan salam untuk sahabat keluarga kita yang berulang tahun sebagai tanda cinta kasih kita. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati usia yang baru dan harapan yang baru. Saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Sang Roti Kehidupan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang menghadirkan kehidupan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan kini terimalah berkat Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan perjalanan imanmu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, sehingga dengan hati dan pikiran yang damai, hidupmu senantiasa menjadi berkat. Amin.